Ya, halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang extreme programming. Halo, oke. Ya, ini adalah anggota-anggota dari kelompok kami. Ada saya sendiri, ada Aule Tarik, Deva Biasa, Dimas Satria, Fangki Igo, Hafiz Anjar, John dari Tonga, Peggy Rayanasa, Rizal Firdaus. NIM-nya cukup panjang kalau saya sebutkan, jadi kita lanjut aja. Okay, next. Ya, jadi pertama pengertiannya apa sih itu extreme programming? Extreme programming itu adalah sebuah pendekatan atau model pengembangan perangkat lunak yang mencoba menyederhanakan berbagai tahapan dalam proses pengembangan tersebut sehingga menjadi lebih adaptif dan fleksibel. Nah, XP ini atau Extreme Programming itu bukan hanya berfokus pada coding, tapi juga meliputi seluruh area pengembangan perangkat lunak. Oke, next. Selanjutnya ada sejarah tentang Extreme Programming. Extreme Programming atau biasa yang kita singkat dengan XP merupakan metodologi rekayasa perangkat lunak yang telah dirumuskan pada tahun 1996 oleh Ken Beck. XP ini merupakan metodologi pengembangan yang ringan, yang mana merupakan juga salah satu dari beberapa proses tangkas yang populer. XP telah menerima perhatian media yang adil, dan yang paling terkenal karena praktiknya yang kadang-kadang dianggap kontroversial, seperti pemrograman pasangan dan pengembangan berbasis tes. Ini telah terbukti sangat sukses karena mencapai kepuasan pelanggan, alih-alih memberikan segalanya. Pada saat yang sama, XP fokus pada beberapa tanggal jauh di masa depan. Proses ini memberikan perangkat lunak, seperti yang kita butuhkan. Dengan kata lain, Extreme Programming memberdayakan pengembang untuk dengan percaya diri menanggapi perubahan kebutuhan pelanggan, bahkan di akhir siklus hidup pengembangan proyek. Filosofi pemrograman ekstrim adalah kerja tim. Dengan kata lain, seperti manajer, pelanggan, dan pengembang, semuanya adalah mitra yang setara dalam tim kolaboratif. Implementasinya sederhana mengenai pemrograman ekstrim, namun lingkungan yang efektif memungkinkan tim untuk menjadi lebih produktif. Next. Selanjutnya ada tahap dan proses pembangunan sistem. Tahap dan proses tersebut ada 4, yaitu planning, designing, coding, dan testing. Yang pertama yaitu planning, merupakan perencanaan pembangunan sistem, di mana dilakukan kegiatan perencanaan seperti identifikasi permasalahan, analisis kebutuhan, dan penetapan jadwal pelaksanaan. Aktivitas planning dimulai dengan membentuk user story. Extreme Programming Team kemudian menilai setiap story dan menentukan cost diukur dalam development week. Customer dan Extreme Programming atau XP Team bekerja bersama untuk memutuskan bagaimana group story untuk rilis berikutnya atau software increment untuk dibangun oleh XP Team. Hal yang kedua ada designing, yaitu perancangan atau pemodelan sistem, di mana dilakukan antara lain pemodelan sistem, pemodelan arsitektur, dan pemodelan basis data. Extreme Programming ini menggunakan CRC card untuk mengenali dan mengatur object-oriented class yang sesuai dengan software increment. Yang ketiga, coding atau penerapan model, di mana penerapan ini merupakan penerapan pemodelan yang ke dalam bentuk user interface menggunakan bahasa pemrograman. Sebelum membuat kode, lebih baik membuat unit test tiap story untuk dimasukkan dalam software increment. Extreme Programming menyarankan agar 2 orang bekerjasama pada suatu komputer workstation untuk membuat kode dari satu story, atau disebut juga pair programming, untuk menyediakan real-time problem solving dan jaminan real-time quality. Setelah pair programming selesai, kode diintegrasikan dengan kerja lainnya. Terakhir ada testing atau pengujian sistem, di mana pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian sistem dengan kebutuhan pengguna serta kesalahan yang timbul. Unit test yang telah dibuat harus diimplementasikan menggunakan satu framework dan diatur ke dalam Universal Testing Suite. Integrasi dan validasi sistem dapat dilakukan setiap hari. Customer test atau acceptance test dilakukan oleh customer dan fokus pada keseluruhan fitur dan fungsional sistem. Acceptance test diperoleh dari customer story yang telah diimplementasikan sebagai bahan dari software release. Next. Oke, dari tahap dan proses tersebut dapat disimpulkan bahwa extreme programming memiliki siklus, yaitu yang pertama diawali dengan exploration, selanjutnya ada planning. Setelah adanya planning dapat terjadi iteration to release, terus ada productinization, terus ada maintenance,
ada date, dan kembali lagi ke exploration. Dari itu semua, dapat diambil bahwa XP memiliki teknik atau metode yang dapat diterapkan oleh Beck dan Jeffries. Yang pertama ada Whole Team, yaitu seluruh kontributor dalam proyek yang menggunakan pendekatan XP duduk bersama sebagai suatu tim. Tim ini terdiri beberapa peran, antara lain programmer, penguji, orang yang mengerti bisnis, analisis, manajer, dan lain-lain. Yang kedua ada planning game, yaitu memprediksi apa yang akan dicapai pada waktu tertentu dan menentukan apa yang harus dilakukan setelah itu. Selanjutnya yang ketiga ada customer test, yaitu customer XP mendefinisikan satu atau lebih tes penerimaan otomatis untuk menunjukkan bahwa fitur tersebut bekerja dengan baik. Tim membangun tes ini dan menggunakannya untuk membuktikan pada customer bahwa fitur ini telah diimplementasikan dengan benar. Kemudian selanjutnya ada small release, yaitu melakukan tes terhadap unit perangkat lunak yang dibangun. Kemudian di akhir iterasi perangkat lunak yang dibangun diberikan kepada customer. Oleh customer, perangkat lunak ini bisa dijadikan bahan evaluasi maupun langsung dirilis kepada end user. Bisa juga tim XP langsung merilis ke end user secara rutin. Kemudian selanjutnya ada simple design. Tim XP membangun perangkat lunak dengan desain yang sederhana. Dimulai dengan desain yang sederhana, kemudian melalui pengujian program dan perbaikan desain. Desain yang dibuat harus benar-benar cocok untuk fungsi saat ini dari sistem sehingga tidak ada yang sia-sia dan perangkat lunak siap dikembangkan lagi selanjutnya. Kemudian selanjutnya ada test-driven development. Test-driven development bergantung pada pengulangan siklus development yang sangat pendek. Pertama, tim XP akan menuliskan automate test case yang mendefinisikan perbaikan yang diinginkan atau fungsi baru. Kemudian dari test case tersebut, dihasilkan jumlah minimal code yang harus dituliskan untuk lulus tes tersebut. Setelah itu, melakukan refactoring code baru agar memenuhi standar yang baru. Yang ketujuh ada design improvement. XP menggunakan proses perbaikan desain secara terus-menerus dengan refactoring. Proses refactoring berfokus pada penghapusan duplikasi dari kode yang telah dibuat. Lalu yang kedelapan ada collective code ownership, di mana pada proyek XP, setiap pasang programmer dapat meningkatkan kode apapun setiap saat. Semua kode yang ada dimiliki secara kolektif oleh tim. Yang kesembilan ada coding standard. Setiap anggota tim XP harus mengikuti standar coding yang umum, sehingga semua kode dalam sistem seolah-olah tampak dibuat oleh satu orang yang sangat kompeten. Selain itu, hal ini sangat mendukung collective code ownership. 10 ada metafor. Tim XP akan membuat suatu deskripsi umum bagaimana program yang mereka kembangkan bekerja dengan benar. Dan yang terakhir ada sustainable pace, di mana tim XP akan bekerja sama dalam jangka waktu lama. Mereka bekerja keras dengan kecepatan tertentu tanpa batas waktu. Tim XP akan bekerja lembur pada hari efektif dan memaksimalkan produktivitas setiap minggunya. Next. Ya, jadi berikutnya ada core value dari extreme programming. Next. Jadi di sini ada 4 nilai dari extreme programming. Yang pertama itu ada nilai komunikasi. Jadi extreme programming itu memfokuskan diri pada hubungan komunikasi yang baik antara tim, klien, anggota tim, dan manajer proyek. Di mana komunikasi dalam extreme programming itu dibangun dengan melakukan pemrograman berpasangan atau pair programming. Di mana klien harus dilibatkan dalam proses pengembangan proyek lunaknya dengan tujuan untuk memberikan pandangan pengembang yang sesuai dengan pandangan pengguna sistem yang dibangun. Next. Berikutnya ada nilai umpan balik. Di mana nilai umpan balik itu yang dimaksud itu selalu ada evaluasi perkembangan perangkat lunak yang sedang dikerjakan, di mana segala informasi harus dikumpulkan setiap interval waktu yang konsisten dan kesalahan-kesalahan yang muncul selama proses pengembangan harus dibahas dan dicari solusinya.
Umpan balik tersebut berfungsi sebagai indikator kemajuan proyek dan menginformasikan pemimpin proyek apabila perubahan perlu dibuat. Next. Kemudian ada nilai keberanian atau courage. Jadi programmer extreme programming itu harus didorong untuk berani bereksperimen dan menulis ulang kode jika mereka tidak puas dengan kode atau desain yang sudah ada. Next. Yang terakhir ada nilai kesederhanaan. Extreme programming harus melakukan semua pekerjaan dengan sederhana dan praktis tanpa mengurangi fungsi utamanya. Dalam pengerjaan, metode yang dipilih adalah metode yang pendek dan simpel. Yang dimaksudkan dari pendek dan simpel di sini yaitu jangan terlalu rumit dan dalam membuat desain, di mana hilangkan fitur yang tidak ada gunanya atau hapus fungsi yang tidak terpakai. Dengan kata lain, lebih baik melakukan hal yang sederhana saat sekarang atau sesuai kebutuhan dan mengembangkannya nanti jika diperlukan. Next. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan extreme programming. Next. Ada beberapa kelebihan dari extreme programming, yaitu yang pertama, meningkatkan kepuasan kepada klien. Yang kedua, pembangunan sistem dibuat lebih cepat. Yang ketiga, menjalin komunikasi yang baik dengan klien. Dan yang keempat, meningkatkan komunikasi dan sifat saling menghargai antar develop. Bisa next. Extreme programming juga mempunyai beberapa kelemahan, diantaranya cerita-cerita yang menunjukkan requirement dari pelanggan kemungkinan besar tidak lengkap, sehingga developer harus selalu siap dengan perubahan karena perubahan akan selalu diterima. Yang kedua, tidak bisa membuat kode yang detail di awal. Hal ini dikarenakan prinsip kesederhanaan dan juga anjuran untuk melakukan apa yang diperlukan hari itu juga. Yang terakhir, XP tidak memiliki dokumentasi formal yang dibuat selama pengembangan. Karena satu-satunya dokumentasi adalah dokumentasi awal yang dilakukan oleh user. Bisa next. Bisa next. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Di dalam kesimpulan ini terdapat 3 poin, yaitu poin yang pertama, extreme programming merupakan salah satu metode pengembangan software yang termasuk ke dalam agile software development, dengan tujuan untuk menurunkan biaya dari adanya perubahan software. Poin yang kedua, extreme programming juga sudah dibuat menjadi lebih adaptif dan fleksibel, dikarenakan XP tidak hanya berfokus pada coding saja, tetapi juga meliputi seluruh area pengembangan di dalam perangkat lunak. Yang terakhir, poin ketiga, extreme programming juga dapat digunakan supaya mereka bisa bereksperimen untuk menulis kode-kode yang mereka inginkan, dan bisa diubah sewaktu-waktu jika mereka merasa belum puas dengan hasilnya. Baik, mungkin jika ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar, nanti bisa dijawab sama anggota kelompok saya. Terima kasih.